Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah kajian Rabu pagi yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan bacaan kitab Minhajul Muslim untuk pagi hari ini tentang al-aulad atau hak anak-anak ya. Saya bacakan poin-poin per poin aja ya. Al-muslim ya'tarifu bi anna lil waladi hukukun ala walidihi. Seorang muslim harus mengakui bahwa seorang anak memiliki hak-hak atas orang tuanya. Yajibu alaihi ada'uha lahu. Wajib bagi orang tuanya untuk menunaikan hak-hak itu demi anaknya. Wa adaban, dan seorang muslim juga harus mengetahui bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak-anak atau seorang anak itu terdapat adab-adab yalzamuhul qiyam biha iza'ahu, yang wajib di komitmeni atau yang wajib diwujudkan, yang wajib dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya. Jadi intinya seorang anak punya hak-hak atas orang tuanya yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Di antaranya yang pertama itu wahya tatamatsalu, hak-hak anak atau adab-adab yang harus dilaksanakan orang tua maupun calon orang tua. Yang pertama itu tatamatsalu fi ikhtiyari walidatihi. Jadi hak pertama itu memilihkan calon ibu. Jadi itu hak pertama. Jadi seorang bapak atau calon bapak ya nggak boleh asal-asalan ya. Atau biasanya kalau Jawa Timuran ya asal wedok. Pokoknya itu tidak boleh. Jadi harus dipilihkan calon ibu yang terbaik. Jadi tentu saja kata Rasulullah itu fadfar bidzatiddin taribat yadak. Jadi tungkahul mar'ali arba, biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena lima liha hartanya, terus linasabiha karena garis keturunannya, wali mansibiha jabatannya, wali diniha wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Terus pesan Rasulullah setelah itu, pilihlah wanita yang beragama, kalau tidak kalian akan celaka atau kamu akan celaka. Jadi syukur menurut ulama itu kalau empat-empatnya ada, agamanya bagus, cantik, kaya, terus nasabnya juga bagus ya. Jadi syukur-syukur kalau empatnya itu ada. Tapi kalau harus memilih, maka yang dipilih itu dari sisi agamanya. Dari sisi agamanya, meskipun kadang ada anak-anak muda itu yang mengatakan, wah untuk akhlak dan agama itu kan bisa diperbaiki, tapi kalau tampilan fisik kan nggak bisa. Jadi akhirnya ya yang diutamakan itu yang apa istilahnya, yang fisiknya menurut dia itu bagus. Cuman apa istilahnya, yang diprioritaskan sekarang itu kan istilahnya inner beauty. Jadi ada orang itu mungkin penampilan luarnya biasa, tetapi karena dia memiliki kecerdasan, wawasan dan kepribadian yang baik, maka memancar kecantikan itu dari dalamnya. Jadi dan kecantikan luar itu
gampang dipoles ya. Ada orang itu dia dari kampung biasa dan seterusnya, setelah kerja jadi pramugari dia kelihatan cantik ya. Itu berarti masalah perawatan saja ya. Kalau orang tekun dan seterusnya ya, bisa penampilan luarnya itu diperbaiki. Terutama milih calon ibu itu tentu saja dari sisi kecerdasan, karena dari sisi kecerdasan itu seorang anak niru ibunya. Jadi makanya dalam penelitian itu saya baca di majalah Al-Mujtama itu diberi judul ya, Az-Zakiyatu Afdhal. Wanita yang cerdas itu lebih utama daripada wanita yang mungkin kaya tapi kurang cerdas ya. Jadi untuk kecerdasan itu anak menurunkan atau mengambil atau itu ya dari ibunya ya. Tapi kalau penampilan fisik seperti kaki itu ngikut bapaknya. Jadi untuk bentuk kaki itu ikut bapaknya. Makanya zaman Rasulullah SAW itu ketika ada apa istilahnya, seorang suami menuduh istrinya berzina. Jadi seorang suami menuduh istrinya berzina, tapi ternyata istrinya enggak mengakui, dan suami juga enggak punya 4 orang saksi atau 3 orang saksi dengan dia. Akhirnya terpaksa dilakukan li'an. Li'an itu suami menuduh dan bersumpah tuduhannya benar. Si istri bersumpah bahwa tuduhan suaminya itu bohong dan mereka berpisah baik-baik. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti kalau bayi yang lahir itu kakinya begini, berarti dia itu anak dari yang dituduh selingkuh dengannya. Tapi kalau kakinya itu begini, dia itu berarti anak dari mantan suaminya. Ternyata anak yang lahir itu kakinya sama dengan kaki laki-laki yang dituduh berselingkuh dengannya. Lalu Rasulullah mengatakan, seandainya tidak ada ketetapan hukum li'an antara aku dengan dia masih ada masalah. Tapi karena wanita itu sudah menempuh li'an, otomatis dia tidak boleh dituduh berzina lagi, karena dia sudah mengambil resiko berbohong demi melindungi kehormatan dia dan keluarganya. Jadi itu untuk kecerdasan anak itu mewarisi dari ibunya. Makanya, dan mungkin ya untuk mahasiswi itu berarti indikasi cerdas ya, karena dia sudah jenjang S1 ya, atau mau lulus S1. Biasanya kalau nggak cerdas itu hanya sampai SD atau SD saja nggak lulus ya. Tapi bukan karena keterpaksaan nggak ada dana, cuman karena malas. Ada anak itu baru SMP itu seakan-akan sudah S3, nggak mau sekolah lagi ya, karena mungkin panas otaknya ya, nggak mampu. Jadi itu memilih calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ada dalam cerita itu pada zaman Umar atau zaman setelahnya, ada seorang ayah itu ya sering memarahi anaknya karena anaknya itu mungkin nakal, bebal dan seterusnya. Tapi ternyata anak itu bisa membantah, karena si bapak ini menikahi seorang wanita yang tidak jelas asal usulnya dan bukan dari wanita yang terpelajar. Akhirnya si anak itu, bapak marah seperti itu kepada saya, padahal ini adalah salah bapak ya, karena memilihkan untuk saya calon ibu yang kurang baik, nggak berkualitas ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah istilahnya itu ya, memilihkan benih yang baik untuk anak-anaknya. Di antaranya itu dengan mengkonsumsi yang halal. Jadi makanan yang kita konsumsi itu kan kadang ada yang berubah jadi energi atau tenaga, terus bahkan ada yang mungkin nanti itu jadi sperma ya. Makanya kalau
makanan atau apa yang kita masukkan dalam tubuh itu ternyata nanti jadi sperma, padahal itu haram atau mungkin syubhat. Nanti kualitas anak yang dihasilkan oleh sperma yang membuai ovum atau sel telur, itu berarti kualitas anaknya yang menjadi kurang bagus, terutama dari sisi keagamaannya. Karena dalam hadis dikatakan kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang haram, maka neraka itu tempat yang paling layak untuknya. Jadi ulama mengatakan makanan yang haram itu bisa mempengaruhi perilaku, sifat dan perbuatan seseorang. Jadi orang kalau makan yang haram-haram itu bawaannya ya ingin berbuat haram, sehingga dia kelak kalau tidak bertobat itu ya masuk neraka. Jadi apalagi yang lebih membahayakan itu dari saripati makanan itu berubah jadi sperma atau sel telur ya. Saya secara medis ya nggak tahu apa memungkinkan itu ya, tapi bisa jadi ada hubungannya. Itu berarti tidak hanya mempengaruhi perilaku, tapi perilaku anak keturunannya nanti. Jadi harus mengkonsumsi yang halal-halal. Jadi kecerdasan seorang anak atau kualitas anak itu juga ditentukan oleh benih yang dulu menjadi bibit dia, asal penciptaan dia. Terus tentu saja berdoa kepada Allah ketika berikhtiar untuk memiliki anak, dan doanya mungkin mahasiswa sudah sudah hafal duluan, meskipun mungkin belum berniat untuk menikah. Itu doanya ya minta perlindungan dari setan. Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Jadi ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan itu dari apa yang akan engkau rezekikan kepada kami. Jadi sudah minta perlindungan kepada Allah untuk calon anak agar dijauhkan dari setan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setan itu ada yang bertugas menggoda anak-anak, dan dalam riwayat disebutkan namanya itu Ummu Sibyan, jadi ibunya anak-anak, tapi tentu saja dalam konotasi yang negatif ya. Jadi itu setan yang spesialisnya itu menggoda anak-anak, terus juga merencanakan atau bertugas membentuk karakter anak agar menjadi anak yang jahat, dan kalau tumbuh dewasa ya menjadi orang yang buruk atau jauh dari agama Islam. Makanya kalau kita berdoa minta perlindungan pada saat seorang suami dan istri mengikhtiarkan anak, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Yang itu adab atau hak yang pertama ya, memilihkan calon ibu yang baik, terus mengikhtiarkan agar anak yang tumbuh itu berasal dari benih yang baik, yaitu dari konsumsi makanan yang halal, dan ketika mengikhtiarkan itu berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Terus hak berikutnya itu ketika Allah mengabulkan, terus si wanita itu hamil, secara fikih tidak ada adab-adab tertentu ya, saat hamil. Yang ada itu setelah bayi lahir. Cuman seandainya seseorang itu melakukan ritual tertentu pada saat wanita itu hamil, selama tidak ada larangan dan tidak ritual itu tidak termasuk kategori ibadah, itu tidak apa-apa. Misalkan secara medis itu kebiasaan itu bagus, ya boleh dilakukan. Tapi kalau secara medis ya nggak ada manfaatnya, itu hanya mitos dan kebiasaan turun-temurun, bahkan ujung-ujungnya itu ada unsur kesyirikan, ya tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau yang secara medis, secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak ada masalah.
biasanya orang-orang itu punya tradisi kalau muslim itu ya, kalau kepingin punya anak laki-laki dulu itu biar anaknya tampan dibacakan surat Yusuf. Jadi dibacakan surat Yusuf. Terus kalau anaknya perempuan itu dibacakan surat Maryam. Tapi ini tidak ada tuntunan. Cuman ya kebiasaan ini di satu sisi baik, orang tuanya jadi tilawah dan ini satu hal yang bagus. Tetapi permohonannya kadang kurang pas. Kan belum di apa itu, kalau orang kampung dulu kan belum di USG ya, itu kan belum tahu anaknya itu laki atau perempuan. Dia pokoknya ingin anak perempuan dan cantik, akhirnya dibacakan Maryam. Ternyata anaknya laki-laki, dikhawatirkan nanti jadi feminin ya. Atau dia ingin anaknya laki-laki, dibacakan Yusuf, ternyata anaknya perempuan ya, jadi nanti agak tomboy dan seterusnya ya. Jadi kalau memang harus dibacakan itu dengan niatan seperti itu ya, setelah di USG. Jadi atau dibaca dua-duanya. Kalau ya Allah engkau memberikan anak putri semoga cantik seperti Maryam, kalau engkau memberikan anak laki-laki ya semoga tampan seperti Yusuf ya. Tapi sebenarnya inspirasi dari Yusuf itu ya bukan ketampanan dan kecantikannya. Justru Nabi Yusuf dengan ketampanannya itu mengalami nasib yang kurang beruntung. Jadi Nabi Yusuf itu dalam sehari-hari sering pakai cadar. Karena kalau nggak pakai cadar itu banyak wanita yang sampai ke tingkat kesurupan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan orang melihat Nabi Yusuf, wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf itu sampai memotong jari ya. Artinya itu kan menunjukkan bahwa ketampannya luar biasa. Bahkan dalam buku-buku tafsir itu, tapi tidak ada hadis yang ini, sekedar penafsiran atau riwayat yang dari segi sanad mungkin tidak sah. Itu ada di buku-buku tafsir itu, seorang wanita itu, kaum wanita kalau melihat Nabi Yusuf itu ada yang sampai orgasme. Itu ya, jadi mungkin saking tampannya. Jadi justru kalau seperti itu niatnya itu ya kurang bagus. Intinya ya pada saat hamil itu sebaiknya seorang ibu ya sering-sering baca Al-Quran, syukur-syukur bisa khatam dari awal hingga akhir. Karena dulu ada, saya membaca di majalah atau saya dengar ceramah itu ya, itu di Amerika ada seorang anak yang dia itu sangat pandai matematika padahal usianya masih sangat kecil atau sangat muda. Ternyata ketika orang tuanya ditanya, dia itu punya rahasia. Jadi orang tuanya ini ingin anaknya nanti menjadi pakar matematika, ahli matematika. Akhirnya ibu ini seorang petani yang hanya lulusan SMA. Akhirnya dia beli rumus-rumus matematika itu. Jadi mungkin beli buku di bis-bis itu ya, kalau yang buku murahan itu. Tapi yaitu buku rumus-rumus matematika. Itu di sela-sela istirahat kerja bertani itu dia membacakan rumus-rumus matematika itu. Ternyata setelah anaknya lahir ya tidak langsung pandai berhitung. Cuman ketika diajari matematika itu cepat nyambung. Jadi karena itu dia selalu membacakan rumus-rumus matematika ketika dia itu hamil. Jadi membacakan kepada anaknya yang ada dalam kandungan. Terus ketika ditanya, Anda ini kan hanya lulusan SMA, kok sampai melakukan seperti itu? Dia pernah mendengarkan ya semacam orasi ilmiah ya, bahwa bayi dalam kandungan itu bisa mendengar suara orang tuanya. Makanya dulu saya pernah silaturahim ke Padang, diajak teman liburan di sana ya. Itu ada ibu-ibu mengeluh, Pak Ustadz, anak-anak itu kenapa ya kalau diajari ngaji itu kok enggak nyambung-nyambung, enggak mudeng-mudeng, enggak paham. Tapi kalau lagu-lagu dangdut itu kok tanpa diajari mereka sudah hafal. Ya akhirnya itu tadi yang saya ceritakan. Mungkin ibu pas mengandung putra atau putri ibu itu
ibu suka mendengarkan musik dangdut, sehingga ketika lahir dan tumbuh sebagai anak-anak dia cepat hafal lagu-lagu dangdut. Jadi itu tidak ada tuntunan dalam Islam selama masa kandungan. Tapi seandainya melakukan bacaan Al-Quran sebanyak-banyaknya, itu sesuatu yang bagus dan insya Allah memberikan pengaruh yang positif bagi bayi yang dikandungnya. Baru ada tuntunan fikih itu setelah anak lahir. Jadi ketika anak lahir itu yang pertama adzan di telinga kanan, iqomat di telinga kiri. Adzan di telinga kanan, iqomat di telinga kiri. Mengenai adzan dan iqomat di telinga bayi itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapat yang mengatakan adzan dan iqomat itu bid'ah di telinga bayi. Jadi itu bid'ah, tidak ada tuntunan, tidak ada dasarnya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumentasi. Yang pertama, hadis-hadis tentang adzan di telinga bayi itu semuanya dianggap lemah, bahkan lemah sekali, bahkan ada yang palsu. Jadi hadis-hadisnya itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Terus alasan yang kedua, adzan itu kan ya untuk ngajak orang sholat. Jadi padahal bayi itu kan ya enggak langsung belum wajib sholat dan tidak akan sholat karena belum mampu sholat ya. Berarti mengumandangkan adzan dan iqomah itu sesuatu yang secara logika itu tidak masuk. Jadi secara syariat enggak ada tuntunan, padahal ini kan ritual. Kalau dalam kaidah fikih itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Yang asal dalam urusan ibadah itu hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan, dan tentu saja dalil yang sahih. Sementara tidak ada ya dalil sahih yang memerintahkan. Itu pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua, ini pendapat yang membolehkan, dan ini didasarkan pada beberapa argumentasi. Yang pertama, memang hadis-hadis tentang adzan dan iqomah itu banyak yang lemah, bahkan mungkin palsu. Tetapi ada satu hadis yang oleh Imam Tirmidzi dihasankan, dan Ibnul Qayyim juga menguatkan dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ibnul Qayyim lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan adzan dan iqomat di telinga bayi. Hadisnya itu ya hadis Tirmidzi. Ini ada satu hadis yang dihasankan oleh Tirmidzi dan Ibnul Qayyim juga menguatkan hadisnya itu hasan. Syekh Albani termasuk ahli hadis kontemporer ya, beliau sudah wafat. Itu beliau pada awalnya menghasankan hadis Tirmidzi ini, tetapi setelah itu beliau akhirnya mencabut pendapatnya dan cenderung untuk melemahkan. Jadi dalam pelemahan dan penghasanan hadis, ulama hadis masih berselisih pendapat. Dan kalau kita mengikuti yang menghasankan, itu berarti nggak ada masalah. Kalau kita lebih cenderung atau meyakini pendapat yang menghasankan itu lebih kuat, berarti nggak ada masalah. Jadi dari sisi landasan syar'inya ada hadis yang dihasankan oleh ahlinya, oleh pakar hadis seperti Tirmidzi, Ibnul Qayyim dan ulama yang lain. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, adzan dan iqomat itu di samping memang salah satu fungsinya ngajak orang untuk sholat, punya fungsi lain. Jadi adzan itu pertama adalah kalimat dzikir, dan kalimat dzikir itu bisa mengusir setan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa setan ketika mendengar suara adzan itu dia lari sejauh-jauhnya sampai suara adzan tidak didengar. Baru nanti kalau adzannya selesai dia datang lagi. Terus kalau
setelah jeda Allah Akbar, muadzinnya adzan lagi, setan akan lari sejauh-jauhnya, mungkin ke pelosok hutan ya, karena kan adzan itu serentak. Kalau sembunyi mungkin, atau sembunyi di kampung yang tidak ada adzannya. Jadi itu adzan itu bisa mengusir setan. Jadi kalau adzan dikumandangkan itu, semoga dengan adzan itu anak terlindung dari setan. Dan fungsi adzan di samping juga sebagai kalimat zikir untuk mengusir setan, adzan pada zaman Nabi itu tidak hanya untuk sholat. Jadi pada zaman dulu kan belum ada pengeras suara. Itu ada kebakaran, itu disebutkan dalam riwayat kaum muslimin salah satu dari mereka disuruh adzan. Sehingga orang yang mendengar itu ketika mendengar adzan terus dia melihat matahari, ini kan bukan waktu sholat, berarti ada sesuatu yang penting. Akhirnya dia datang ke sumber suara. Begitu juga ketika Rasulullah mengumumkan mau memobilisasi untuk jihad, itu salah satu sarana untuk mengumpulkan itu ya dikumandangkannya adzan. Lalu para sahabat memperhatikan waktu, ternyata ini bukan waktu sholat, berarti ada yang penting. Akhirnya mereka datang ke sumber suara. Jadi adzan pada zaman dulu itu fungsinya tidak hanya untuk ngajak orang sholat jamaah, tetapi juga untuk mengumpulkan orang. Jadi mengumpulkan orang. Makanya Utsman bin Affan pada zaman kekhalifahan beliau itu adzan Jumat 2 kali. Yang satu kali di dekat pasar, mengingatkan bahwa waktu Jumatan sudah dekat, sehingga dengan adzan pertama itu harapannya mereka sudah siap-siap, lalu datang ke masjid. Terus setelah itu adzan kedua, yang itu adzan Jumat yang dikumandangkan sejak zaman Nabi. Jadi itu adzan fungsinya jadi tidak hanya untuk ngajak orang sholat jamaah, berarti kalau digunakan untuk yang lain itu masih dalam kategori logis ya. Terus mengumandangkan adzan dan iqamah di telinga bayi itu justru ingin memberikan pemahaman kepada setiap kita ya. Jadi ini filosofinya sangat bagus, bahwa umur manusia itu sangat singkat, seperti jarak antara adzan, iqamat dan sholat. Jadi manusia itu kan ketika lahir diadzani, diiqamati, setelah meninggal dunia disolatkan. Jadi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa umur manusia itu sangat singkat. Jadi antara adzan dan sholat. Makanya Bimbo itu menulis lagu apa itu, sajadah panjang itu ya, apa itu ya, ada sajadah panjang, saya nggak hafal, SBY yang dulu hafalnya, karena itu bagian dari kampanye beliau. Jadi ya hidup kita ini ya di atas sajadah, karena hidup kita itu antara adzan dan sholat ya. Jadi itu kewajiban yang pertama orang tua terhadap anak itu mengadzani dan mengiqamati. Ya bukan wajib, tapi ini disunahkan ya. Dan hadisnya tadi dihasankan oleh Tirmidzi dan Ibnul Qayyim serta ulama yang lain. Terus pada hari ketujuh itu dilaksanakan prosesi akikoh. Jadi kalau itu kan pada saat kelahiran, pada hari ketujuh dilaksanakan prosesi akikoh ya. Untuk akikoh itu sebagian ulama ada yang menolak karena ada riwayat yang melarang. Cuman pemahaman yang benar itu bukan akikoh, tapi itu mungkin akikoh zaman dulu yang penyembelihan itu dipersembahkan untuk patung berhala. Tapi untuk akikoh yang versi Islam itu disunahkan. Ini didasarkan pada hadis yang sahih, al-ghulam murtahanun bi akikotin tudbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yukhlaq. Jadi seorang anak itu tergadai dengan akikohnya.
pada hari ketujuh itu disembelihkan untuknya kambing, terus diberi nama, terus dicukur sebagian rambutnya atau dicukur rambutnya. Jadi hari ketujuh disunahkan orang tua itu melakukan prosesi akikah. Untuk akikah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan untuk bayi laki-laki, kalau orang tuanya mampu, disembelihkan 2 kambing. Tapi kalau perempuan itu 1 ekor kambing. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu, meskipun laki-laki, cukup 1 ekor kambing saja, seperti yang dilakukan Rasulullah. Jadi Ali ketika menikahi Fatimah itu, dia termasuk pemuda yang ya istilahnya ya bokek, nggak punya penghasilan yang besar, sehingga ketika bayi pertama lahir dan kebetulan kembar, itu Ali nggak mampu mengakikoi. Akhirnya Rasulullah yang mengakikoi, dan tidak bisa 2 kambing untuk masing-masing Hasan dan Husain. Tapi untuk Hasan 1 ekor kambing, untuk Husain 1 ekor kambing. Jadi kalau tidak mampu ya boleh 1 ekor, tapi kalau mampu untuk laki-laki 2 ekor kambing. Terus pada prosesi akikah itu disembelihkan, terus dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Ada sebagian kaum muslimin itu yang mengatakan pada saat akikah terus dagingnya dimasak terus ngundang kaum muslimin ke rumah, itu dianggap bid'ah. Jadi menurut mereka sunnahnya itu dibagikan daging mentah, karena ngundang orang untuk makan-makan pada hari akikah itu tidak ada dalilnya. Sebenarnya membagikan daging itu juga nggak ada dalilnya. Jadi yang ada dalilnya itu disunahkan nyembelih kambing pada hari ketujuh. Kalau laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu sunnahnya. Adapun teknisnya itu diserahkan mana yang lebih maslahah, mana yang lebih memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin. Jadi tidak ada bid'ah. Yang undang orang untuk makan ya tidak bid'ah, yang bagi daging mentah ya nggak ada bid'ah, karena itu tidak ada penjelasan. Itu ruang yang kita dibolehkan untuk melakukan mana yang paling maslahah dan mana yang paling mendatangkan pahala yang besar. Jadi kalau tradisi yang dipilih oleh ulama salaf itu daging diberikan setelah dimasak pakai bawang putih dan garam. Jadi justru tidak diberikan mentah. Orang yang mengatakan harus diberikan mentah itu mungkin dianalogikan dengan daging kurban. Tapi menganalogikan akikah dengan daging kurban itu kurang pas. Atau dalam usul fikih namanya qiyasun ma'al farik, menganalogikan 2 hal yang berbeda. Jadi daging kurban itu kan porsinya besar, dibagikan mentah itu masih pantas. Jadi cucuk masak turun ribet di dapur karena banyak porsinya, mungkin minimal setengah kilo itu ya. Tapi kalau akikah 1 kambing terus yang diberi itu 1 kampung, itu mungkin ya hanya 1 on. 1 on dimasak itu habis-habisin gas, tenaga dan seterusnya. Jadi kalau dibagikan mentah itu malah meskipun nggak bid'ah ya menyengsarakan. Jadi itu nggak ahsan, nggak maslahah. Makanya orang itu kalau kadang sok berdalil tapi ya nggak menggunakan akal, nggak menggunakan perasaannya. Jadi untuk akikah itu seandainya dimasak terus dikasih nasi, terus dikasih kerupuk, dikasih buah-buahan, maka itu lebih baik. Kalau ulama salaf biasanya itu ya mungkin ya mereka hidupnya ya prihatin, itu cukup dimasak pakai garam dan bawang putih seperti kita itu ya, untuk bahan dasar. Nanti setelah itu diolah menjadi apapun atau dimakan langsung ya sudah bisa ya. Itu malah tradisi ulama salaf seperti itu ya. Jadi ngundang orang untuk akikah, untuk walimah akikah itu nggak ada masalah, bukan bid'ah. Jadi boleh, bahkan itu lebih bagus karena lebih manfaat dan untuk mempererat ikatan uhwah dan silaturahim di antara mereka. Jadi itu untuk dagingnya. Jadi boleh dibagikan matang, bahkan
ditemani dengan nasi dan seterusnya, buah-buahan, kerupuk dan seterusnya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus kalau ngundang orang biasanya pemberian nama ada dua versi riwayat. Dalam satu riwayat itu pada hari pertama, tapi dalam riwayat yang lain pada hari ketujuh. Ini ulama mengatakan itu pilihan. Jadi itu pilihan. Jadi istilahnya pada hari akikah itu sekedar pengukuhan saja, tapi pemberian nama itu sudah ada, sudah boleh diberikan sejak hari pertama kelahiran. Jadi diberi nama. Untuk nama tentu saja yang baik dan punya harapan baik. Dan nama yang terbaik itu nama yang ada Abdullah atau Abdurrahman, atau intinya ubudiyah kepada Allah ya. Jadi ubudiyah kepada Allah itu nama yang terbaik. Terus nama yang paling jujur kata Rasulullah itu Al-Harith dan Hammam. Harith itu ya pembajak sawah, Hammam itu orang yang tekadnya kuat. Itu nama yang paling jujur. Jadi intinya nama itu memberikan pengaruh psikologis pada anak. Makanya harus diberikan nama yang bagus. Dan itu juga menentukan nasib dia ke depan. Pada zaman Umar itu ada satu keluarga itu cenderung memberi nama anak-anaknya itu semuanya dari api dan turunannya. Jadi ada yang kan kosakata Arab itu sangat banyak ya. Jadi anaknya yang pertama dinamakan apa itu ya Bara, terus kedua itu Kobar, pokoknya semuanya itu dari api dan derivasinya itu ya, derivatnya. Akhirnya oleh Umar bin Khattab, kamu pulang saja karena rumah kamu sekarang sedang kebakaran. Ternyata benar ya, rumahnya kebakaran. Jadi untuk memberi anak itu ya yang punya harapan baik, punya makna yang baik. Jadi jangan asal memberi nama, apalagi yang tidak tahu maknanya ya. Itu pemberian nama. Terus disunahkan untuk dicukur rambutnya dan disedekahkan perak seberat rambut yang dicukur. Jadi rambutnya dicukur terus ditimbang. Kalau katakanlah 1 on, ya sedekah perak seberat 1 on. Tapi kalau perak sekarang kan ya jarang, ya mungkin nilainya saja perak 1 on itu berapa ya, uangnya itu yang disedekahkan. Terus juga disunahkan untuk tahnik. Tahnik ini kalau zaman dulu itu Rasulullah mengunyah-ngunyah kurma sampai lembut. Terus setelah itu ditaruh di bibir, di mulut anak biar terserap ke dalam mulutnya. Itu tahnik. Terus apakah itu berlaku juga untuk umatnya? Sebagian besar ulama mengatakan ya. Dan yang menggantikan Rasulullah dalam hal tahnik ini ya para ulama, orang yang dianggap kiai. Jadi itu kadang sekarang itu madu, jadi biar lebih lembut. Tapi yang dilakukan Rasulullah dulu kurma dikunyah-kunyah. Jadi menurut ulama boleh. Bahkan kalau kiainya nggak bisa diundang, bayinya yang dibawa ke rumah kiai, terus dilakukan prosesi tahnik. Tapi dengan catatan ya kiainya nggak punya penyakit menular. Kadang kiai itu perokok berat, sehingga kalau ditahnik malah menularkan penyakit sejak dini kepada anak-anaknya. Jadi ya seperti itu ya sebaiknya tidak dibawa ke rumah kiai yang perokok berat untuk dilakukan tahniknya. Ya mungkin ya takmir masjid yang sehat-sehat saja. Jadi kalau ludah Rasulullah otomatis memang berkah. Makanya ada sebagian kaum ulama yang mengatakan itu khusus untuk Rasul, karena Rasulullah itu ludahnya berkah. Jadi ludah Rasulullah itu nggak pernah jatuh ke tanah. Kalau mau ludah itu selalu ada tangan sahabat yang menadai itu ya. Tetesan air dari wudhu Rasulullah itu jadi rebutan para sahabat.
keringatnya Rasulullah oleh Ummu Sulaim dijadikan campuran minyak wangi, karena keringat Rasulullah ya wangi. Jadi rambut Rasulullah juga dijadikan apa istilahnya wasilah untuk mendapatkan berkah dari Allah. Jadi ada sebagian yang mengatakan tahnik itu apa istilahnya ya, itu khusus untuk Rasulullah, karena Rasulullah itu ludahnya ya mengandung berkah. Tapi sebagian besar ulama mengatakan itu berlaku juga untuk umatnya, dan yang menggantikan Rasulullah dalam tahnik itu ya para ulama. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fi af'alir rasul al iktida'u bihi malam yakum adalil alal ikhtisos bihi. Jadi semua perbuatan Nabi itu untuk diteladani, kecuali kalau ada dalil khusus yang menunjukkan itu untuk beliau saja. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, berarti itu untuk ditiru dan dicontoh umatnya, termasuk tahnik. Ternyata nggak ada dalil yang mengkhususkan untuk beliau. Yang ada dalil mengkhususkan kan seperti nikah lebih dari 4, itu khusus untuk beliau. Puasa wisol, itu kan Rasulullah melarang. Jadi kalau ada dalil khusus yang atau dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk beliau, ya kita nggak boleh niru. Tapi untuk tahnik tidak ada dalil yang mengkhususkan, sehingga itu berarti boleh dicontoh umatnya. Terus pada hari ke-7 untuk akikoh itu sunahnya hari ke-7. Kalau pada hari ke-7 tidak mampu, maka pada hari ke-14. Kalau tidak mampu, pada hari ke-21. Kalau ada jamaah pengajian di Solo itu yang mengatakan sunahnya itu hari ke-7, setelah itu dianggap bid'ah dan tidak boleh melakukannya. Jadi hari ke-7 atau tidak sama sekali, mungkin seperti lagunya Wali itu ya. Jadi pokoknya hari ke-7, atau mungkin ini nggak tahu. Jadi itu hari ke-7 saja, tidak boleh hari yang lain, karena dalam hadis itu yaumas sabi, pada hari ke-7, dan hari ke-7 itu berarti hari lahirnya dihitung 1 ya. Jadi hari lahir itu dihitung 1. Jadi misalkan hari Sabtu itu berarti akikohnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu akikoh hari ke-7. Tapi dalam hadis redaksi awalnya saya nggak hafal itu, al akikotu fi yaumi sabi wa arba'ata asar wa wahid wa isrin. Itu hadisnya diriwayatkan atau saya baca di Jami' Sohir Imam Suyuti, dan ternyata oleh Syekh Albani hadis itu disahihkan. Jadi akikoh itu pada hari ke-7, 14 dan 21. Jadi itu pilihan, sunnah awalnya ya hari ke-7. Tapi kalau tidak mampu ya hari ke-14, kalau nggak mampu ya hari 21. Terus bagaimana kalau tanggal 21 hari ke-21 belum mampu mengakikoi? Maka menurut mayoritas ulama, kapanpun orang tuanya mampu mengakikoi, ya diakikoi, disunahkan untuk diakikoi, dan tidak perlu harus kelipatan 7. Jadi tidak harus dihitung tadi kan 14, 21, terus 28, terus tidak harus itu. Jadi pokoknya kapanpun mampu, dia disunahkan untuk mengakikoi anaknya. Bahkan kalau orang tuanya nggak mampu, terus anaknya sudah dewasa, itu boleh anaknya itu mengakikoi diri sendiri kalau sudah mampu. Pendapat mayoritas ulama ini didasarkan pada hadis tadi ya, al-ghulam murtahanun bi akikotihi. Seorang anak itu kan statusnya digadaikan, dan akikoh itu menebus dia dari status tergadaikan. Logikanya kan kalau kita menggadaikan sesuatu itu kan sebaiknya kita ambil daripada sampai rusak ringsek itu di pegadaian. Kan kapanpun kita tebus itu lebih baik daripada tidak ditebus sama sekali. Jadi itu begitu juga anak, statusnya itu ketika lahir tergadaikan, dan penebusannya itu dengan pelaksanaan akikoh. Jadi terlambat itu lebih baik
daripada tidak sama sekali. Makanya seorang anak mengakikoi diri sendiri di usia dewasanya itu nggak apa-apa dan itu tetap sah, didasarkan pada hadis tadi, al-ghulam murtahanun bi'akikotihi. Seorang anak itu statusnya tergadaikan dan penebusannya itu dengan melaksanakan akikoh untuknya. Itu sudah jam 7 ya, baru 2 adab, 3 hak. Mungkin itu saja, dilanjutkan pekan depan. Barangkali ada pertanyaan karena sudah jam 7, nanti maksimal setengah 8 ya selesai. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Ya. Saya pribadi, saya nggak tahu sudah diaktifkan apa. Sebenarnya itu satu kekerasan atau seperti apa kan? Kalau tadi melihat hukumnya sebenarnya kan mau dilaksanakan ya silakan, tidak juga apa-apa ya. Terus yang keduanya lanjutannya itu kalau misalkan dulu kaitannya dengan kurban, kita mampu untuk membeli kambing kurban dulu apa? Ya, jadi tadi sudah disampaikan melaksanakan akikoh meskipun terlambat itu lebih baik daripada tidak akikoh sama sekali ya. Dan boleh seandainya seorang anak setelah dewasa itu mengakikoi diri sendiri. Dan mengenai menggabungkan akikoh dengan kurban itu kebanyakan ahli fikih, ulama fikih membolehkan. Jadi yang tidak boleh itu akikoh dengan zakat kambing, itu karena segmentasi penerimanya mustahiknya beda. Jadi boleh seandainya seseorang itu berkorban sekaligus sebagai akikohnya. Terus kan dalam tradisi kaum muslimin untuk kurban kan disunahkan sepertiganya dimakan. Tapi untuk akikoh itu sunahnya malah nggak boleh makan sama sekali. Itu diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Jadi untuk akikoh itu sohibul hajat nggak makan dari yang diakikohkan itu. Ada yang punya keyakinan seperti itu, sehingga akikoh dan kurban berarti tidak bisa disatukan. Sebenarnya itu bukan apa istilahnya, itu tidak ada tuntunan untuk akikoh sohibul hajat nggak boleh makan, itu nggak ada tuntunan. Dan kalau dipikir itu nggak logis dan nggak sesuai dengan karakter Islam. Jadi itu mungkin karena apa istilahnya, ada kaum muslimin yang mungkin kambing itu kan ada 3 fungsi ya, dari sisi keagamaan. Ada yang dikeluarkan sebagai zakat, ada yang dikurbankan, dan ada yang diakikohkan ya. Jadi masing-masing ini harus ada perbedaan. Jadi mungkin itu menurut mereka harus ada bedanya antara akikoh dengan kurban. Makanya terus dicari perbedaan. Untuk kurban itu kan disunahkan dibagi 3, tapi tidak harus dengan porsi yang sama ya. Jadi sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah bagi sahabat dan kerabat, dan sepertiga untuk dimakan keluarganya. Tapi tidak harus dengan porsi yang sama. Porsi untuk fakir miskin tentu saja lebih besar. Porsi yang jadi dibagi 3 tapi dengan porsi yang berbeda. Akhirnya terus disimpulkan berarti untuk akikoh nggak boleh dimakan, keluarga atau sohibul hajat nggak boleh makan. Itu kesimpulan yang nggak ada dasarnya, bahkan tidak sesuai dengan karakter Islam. Masa apa istilahnya ya, ketika para undangan bersenang-senang terus keluarga sohibul hajat menderita karena nggak ikut makan ya, nggak boleh makan. Ini kan ya sama sekali nggak Islami. Jadi orang Islam itu harapannya ya senang bersama ya, susah bersama ya. Ini ada orang bersenang-senang di atas penderitaan sohibul hajat itu. Kalau yang berhak makan hanya para tamu, sohibul hajat nggak berhak. Jadi itu keyakinan orang yang tidak sama sekali tidak ada dasarnya.
Terus mohon maaf sebelumnya Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Pertanyaan, apakah diperbolehkan atau tidak seorang wanita yang berhadas menstruasi berada di dalam masjid, di lingkungan masjid? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan dalil-dalilnya. Jadi untuk wanita yang haid, apakah boleh masuk masjid? Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu wanita yang haid tidak boleh berdiam atau duduk di masjid. Tapi kalau sekedar melintas, misalkan ada masjid itu yang di badan jalan atau ada gang yang menuju ke rumah seseorang, itu mau tidak mau harus melewati masjid. Kalau sekedar melintas itu boleh. Tapi kalau berdiam diri duduk di masjid itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil. Untuk ayat Al-Quran saya lupa redaksinya. Yang hadis itu, jadi Rasulullah pernah menceritakan, jadi pada zaman Bani Israel sembahyang mereka itu ini berdampingan, laki perempuan itu, suami istri atau malah laki-laki dan pacarnya, kekasihnya itu. Jadi itu sembahyangnya orang Yahudi zaman dulu itu seperti itu. Jadi tidak laki di depan, perempuan di belakang, tengah-tengahnya itu soft anak-anak, tidak ya. Jadi laki perempuan itu bisa berpasang-pasangan. Terus diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang punya kekasih itu tubuhnya agak pendek. Akhirnya dia memakai apa istilahnya, bagiak kayu yang tinggi itu, tebal, atau mungkin sekarang itu apa, atau apa itu sepatu hak tinggi atau yang flat itu ya, tapi tebal. Kalau tumit tinggi kan tumitnya saja yang tinggi, itu yang depan belakangnya juga tinggi, atau istilah sekarang mungkin ganjal kaki itu ya. Jadi memakai itu biar tingginya itu sama serasi dengan suaminya. Akhirnya oleh Allah wanita itu ditakdirkan haid. Terus setelah itu ditetapkan wanita yang haid tidak boleh masuk ke tempat ibadah mereka. Akhirnya ya karena itu wanita kalau sholat seperti itu ya. Jadi intinya dari riwayat itu wanita yang sedang haid tidak boleh berada di tempat ibadah. Terus juga Aisyah pernah, Rasulullah itu akan iktikaf, terus Aisyah menyisir rambut Rasulullah. Kan rumah Rasulullah dengan masjid itu berdempetan. Jadi Rasulullah kepalanya agak menonjol keluar, terus Aisyah itu menyisir. Lalu Aisyah ketika dimintai bantuan Rasulullah untuk nyisir rambut beliau, Aisyah mengatakan, saya sedang haid. Terus kata Rasulullah, haidmu kan tidak di tanganmu. Jadi otomatis untuk tangan kan ya mau tidak mau ya sebagian tangan itu masuk ke bagian masjid. Kalau fisiknya di luar masjid tapi tangannya kan di dalam masjid. Kata Rasulullah, haidmu kan tidak di tanganmu, sehingga enggak apa-apa. Dan pengertian masuk itu kan tangan, orang dikatakan masuk kan kalau itu sebagian besar badannya masuk, atau paling prinsip ya kaki. Kalau kedua kakinya sudah masuk berarti itu dianggap masuk. Kecuali kalau tapi kaki tok masuk itu mungkin kalau sebagian besar anggota badannya nggak ikut masuk ya tidak dikategorikan masuk ya. Jadi intinya hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk di dalam masjid. Tapi sebagian yang lain, dan ini kebanyakan teman-teman salafi ya, itu justru wanita yang haid itu diperbolehkan untuk
berdiam diri di masjid dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Rasulullah itu pernah mengikat mengizinkan ada seorang wanita itu tinggal di masjid karena belum punya rumah. Ternyata pada saat itu Rasulullah tidak memberikan arahan kalau kamu haid harus keluar dari masjid. Padahal wanita tinggal di situ untuk waktu yang cukup lama pasti dia akan mengalami haid. Ternyata Rasulullah tidak memberikan petunjuk khusus. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak tidak apa-apa untuk berada di masjid. Terus ada yang punya alasan bahwa wanita haid itu dilarang masuk masjid karena dikhawatirkan mengotori lantai masjid. Karena zaman dulu kan belum ada pembalut, jadi dikhawatirkan akan mengotori masjid. Jadi selama kekhawatiran itu tidak ada, berarti boleh. Karena dalam kaidah usul itu al-hukmu yaduru mal illa wujudan wa adaman. Hukum itu beredar mengikuti sebabnya. Kalau sebabnya ada, hukumnya berlaku. Sebabnya tidak ada, berarti hukumnya tidak berlaku. Jadi menurut sebagian ulama ini mungkin bisa dikatakan sebagai pendapat ketiga ya. Itu larangan wanita haid masuk masjid itu karena dikhawatirkan mengotori masjid secara fisik, karena tadi darahnya ngotori lantai masjid. Kalau kekhawatiran ini nggak ada, berarti larangan nggak berlaku, berarti mereka boleh. Cuman dari ketiga pendapat tadi, pendapat pertama itu mungkin lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati. Alasannya apa? Karena dalam hadis itu kan Rasulullah memerintahkan untuk sholat id, sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu kaum wanita disuruh datang semua, baik yang tua maupun yang muda, bahkan termasuk gadis-gadis yang sedang dipingit mau nikah itu disuruh keluar untuk menghadiri sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Dan memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk menjauhi musola. Musola itu berarti tempat sholat. Logikanya kan tempat sholat yang temporer, yang sementara saja wanita haid disuruh menjauh, apalagi tempat sholat yang permanen, kan lebih layak untuk wanita haid itu tidak masuk. Itu mungkin sebagai bentuk kehati-hatian. Meskipun istilahnya masing-masing ya punya argumentasi, tapi mungkin itu yang lebih menenteramkan ya. Jadi kalau wanita yang sedang haid ya mungkin di teras atau istilahnya ya sama dengan Umar bin Khattab ya, ketika dipersaudarakan dengan salah seorang Ansor karena kondisi perekonomiannya kan belum mapan di awal-awal keberadaan beliau di Madinah. Itu dengan saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Ansor itu, Umar dan temannya ini punya kesepakatan. Jadi sehari Umar yang ikut taklim Rasulullah, temannya yang bekerja. Hari berikutnya Umar yang bekerja, temannya yang ikut taklim. Di sore harinya itu yang bekerja ngasih uang kepada yang taklim menyampaikan ilmu kepada yang tadinya bekerja. Jadi bisa seperti itu ya, menerima info dari yang hadir. Kan dalam hadis itu fal yuballighi syahid al-ghaib, hendaknya orang yang hadir di satu majelis ilmu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Faruba muballighin au amin samiin. Jadi ruba mubalaghin aula min samiin. Bisa jadi orang yang diberi info itu lebih paham daripada yang mendengar pertama itu, terus menyampaikan kepada orang kedua. Jadi kadang yang hadir di majelis itu menyimak apa yang disampaikan oleh ustadznya atau pemateri, tapi nggak paham, terus disampaikan kepada yang orang kedua yang diberi info itu, ternyata dia lebih paham. Terus
Akhirnya yang menyampaikan tadi menjadi punya pemahaman ketika dia konfirmasi, saya kok mendengar seperti ini tapi kok saya nggak paham maksudnya. Akhirnya yang mubalagh, yang diberi info itu menyampaikan. Jadi rubba mubalaghin au amin sami'in. Jadi bisa jadi yang diberi info lebih paham daripada yang mendengar info pertama. Itu mengenai wanita yang haid apakah boleh. Bahkan kalau berdasarkan pemahaman, tapi ini ada dokter Salafi yang dianggap pakar di bidang ekonomi, itu siapa, Dr. Irwandi ya, yang menulis buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Itu dalam ceramahnya di YouTube itu beliau mengatakan jual beli itu tidak boleh dilakukan di masjid. Dan pengertian masjid secara syar'i menurut beliau itu ya tanah wakaf itu seluruhnya. Sehingga jual beli di tempat parkir nggak boleh. Tapi sebaliknya kalau ada masjid dibangun di atas tanah yang statusnya belum wakaf, itu malah boleh. Misalkan masjid yang ada di perkantoran itu menjadi fasilitas umum ya. Tanahnya belum wakaf, jual beli di situ malah nggak apa-apa. Alasannya karena wa annal masajida lillah. Jadi masjid itu ya untuk Allah, dan untuk Allah itu syaratnya ya, masjid itu dibangun di atas tanah wakaf sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diperjualbelikan. Jadi tanah wakaf seluruhnya itu adalah masjid. Makanya jual beli di lahan parkir nggak boleh. Ya mungkin perhatian beliau, konsentrasi beliau itu pada jual beli, tidak memikirkan konsekuensinya. Kalau seluruh masjid itu seluruh tanah wakaf, padahal konsekuensinya dampaknya kan luas. Jadi berarti wanita haid nggak boleh berada di lahan parkir. Itu kalau mengikuti pendapat beliau tadi. Terus juga marbot, misalkan tadi marbot sini sudah menikah terus tinggal di ruang kelas ini, itu berarti nggak boleh melakukan hubungan intim. Jadi kalau hubungan intim, mau hubungan intim ya harus nyewa hotel di Kendedes atau di mana sana ya. Nggak boleh dilakukan di situ karena itu masjid. Jadi sebenarnya masjid itu ya bangunan inti. Itu bangunan inti itu saja. Jadi kalau lahan parkir itu bukan masjid. Jadi itu wanita haid boleh ada di terasnya. Bahkan teras itu kadang itu adalah tambahan sehingga wanita yang haid masih boleh di situ. Yang ruang utama atau sohnul masjid itu yang wanita tidak boleh masuk di dalamnya. Tapi kadang ada semuanya utama cuman didesain terdiri dari beberapa bagian, itu berarti wanita juga tidak boleh masuk karena semuanya itu adalah ruang utama cuman didesain ada blok-blok gitu ya. Tapi kalau ada ruang utama terus di situ ada kanopi, semuanya memahami itu adalah teras bangunan tambahannya, wanita di situ tidak apa-apa. Mungkin itu dari Ikhwan. Ada pertanyaan terakhir? Nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh ya. Nah. Beliau itu bisa memberikan nasihat kalau kita kemudian juga apa saja yang bisa menjadi masukan dan mungkin juga waktu karena mungkin ini untuk jangka juga fitnah gitu. Yang lain merasa dia itu wakilan dan mungkin juga banyak juga teman-temannya gampang percaya. Oh, mungkin yang dimaksud apa ya? Nanti dalam pelajaran akidah itu ada istilah tabarruk, mencari berkah itu ya. Terus ada tawasul, itu menjadikan sesuatu sebagai perantara antara seorang hamba dengan Allah. Untuk tabarruk itu kita boleh mencari berkah dari sesuatu atau seseorang yang oleh Allah dititipkan berkah kepadanya. Tapi berkah itu adalah milik Allah, tapi
Allah titipkan pada sesuatu atau pada seseorang. Tapi cara mendapatkan berkah itu harus sesuai dengan tuntunan atau sesuatu yang masuk nalar, masuk logikanya. Seperti kita minta berkahnya ulama, itu ya dengan mempelajari ilmunya. Karena berkah ulama itu ya pada ilmunya. Terus sopan santun atau etikanya. Ada ulama itu berguru pada Imam Ahmad selama 20-an tahun. Itu sama sekali tidak mencatat ilmunya, karena yang disampaikan oleh Imam Ahmad sudah diketahui. Tapi dalam 20 tahun itu dia belajar adab kepada Imam Ahmad ya. Jadi etika perilaku sehari-hari. Jadi itu mencari berkah dari para ulama itu ya seperti itu. Bukan mencium tangannya terus ngoleksi rambutnya dan seterusnya. Jadi itu terus mencari berkah Al-Quran itu ya dengan membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kalau Al-Quran itu terus beli Al-Quran Turki itu ya, Al-Quran Istanbul kecil terus dikalungkan, itu malah nggak boleh, karena mau tidak mau akan melakukan pelanggaran, penghinaan terhadap Al-Quran, karena nanti terus dibuat masuk WC dan seterusnya. Jadi itu intinya, untuk mendapatkan berkah itu diperbolehkan, tapi dengan cara yang sesuai syariat dan sesuai dengan nalar. Seperti Rasulullah itu mendoakan keberkahan untuk umatnya yang berangkat pagi-pagi. Jadi bekerja agar kita dapat berkah itu berangkatnya agak awal. Jadi seperti itu. Jadi terus tawasul itu diperbolehkan. Yang pertama itu dengan Asmaul Husna. Jadi sebelum kita berdoa itu kita menyebut-nyebut nama Allah, seperti yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah. Doanya itu kan ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum minta ihdinas siratal mustaqim, kita menyebut nama Allah. Alhamdulillah, memuji Allah ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi ini tawasul dengan Asmaul Husna itu diperbolehkan. Jadi sebelum berdoa disunahkan kita menyebut nama-nama Allah, terutama Ismullahi al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Itu ada khilaf di kalangan ulama, apa nama Allah yang paling agung. Ada yang mengatakan ya Allah itu sendiri, tapi ada yang mengatakan itu adalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu adalah Ismullahi al-A'zam. Tapi pendapat yang kuat, Ismullahi al-A'zam itu rangkaian kalimat tauhid. Dalam hadis itu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah Ismullahi al-A'zam. Jadi rangkaian kalimat tauhid. Itu tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua itu tawasul dengan amal soleh, seperti 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Yang satu bertawasul dengan baktinya kepada ibu bapaknya, yang satu tawasul dengan kebaikannya terhadap pegawainya, dan yang satu bertawasul dengan meninggalkan zina dengan sepupunya, padahal sepupunya sudah memasrahkan dirinya. Jadi itu disampaikan kepada Allah, terus akhirnya pintu gua jadi terbuka. Atau dalam surat Al-Fatihah itu ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan ikrar, ibadah, amal soleh. Jadi tawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga itu tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Jadi para sahabat itu tawasul dengan Rasulullah, itu maksudnya ya tawasul dengan doa Rasulullah. Seperti ada orang tunanetra itu yang bertawasul dengan Nabi, itu ternyata Rasulullah mendoakan, terus si tunanetra berdoa, ya Allah kabulkanlah doa Rasulullah untukku, karena Rasulullah juga minta agar dia juga berdoa, syafi'ni fihi wa syafi'hu fiya dan seterusnya itu ya. Jadi intinya doa tunanetra dan doa Rasulullah itu dikolaborasi biar lebih makbul doanya. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, kalau sebelum ketika Rasulullah masih hidup, kaum muslimin kalau mengalami kemarau panjang itu
minta doa Rasulullah, terus Rasulullah berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat ini datang kepada Abbas, lalu Abbas berdoa, ya Allah, dulu kaum muslimin ketika Nabi Muhammad masih hidup, mereka bertawasul dengan nabimu. Sekarang beliau sudah meninggal, mereka bertawasul dengan gue, maka turunkanlah hujan untuk mereka. Jadi tawasul dengan doa. Adapun tawasul dengan tadi rambut macam-macam dan seterusnya, itu apa istilahnya, masih pro kontra di kalangan ulama. Jadi apa istilahnya, apa ya, kadang ada tindakan yang kurang logis, tapi ada yang masih logis. Yang masih logis itu mungkin nggak masalah. Sebagai satu contoh ya, jadi Imam Ahmad itu, jadi ada orang itu kesurupan jin, terus minta bantuan Imam Ahmad. Itu oleh Imam Ahmad yang minta bantuan itu dikasih trompa beliau, ini pukulkanlah trompa ini kepada orang yang kesurupan. Ternyata sembuh dari kesurupannya ya. Jadi ini kan logis ya. Karena apa? Karena trompa ini kan dipakai oleh Imam Ahmad untuk ibadah, dan Imam Ahmad orang yang soleh, dan setan atau jin itu sangat takut kepada orang yang soleh. Jadi dengan dipukulkannya trompa Imam Ahmad itu, apa istilahnya, bisa jadi itu hanya sekedar seremonial dari kejauhan Imam Ahmad berdoa agar jinnya itu oleh Allah dikeluarkan. Atau bisa jadi jin itu juga berpikir, wah kalau saya nggak keluar ketika ditepukkan sandal Imam Ahmad kepada orang ini, nanti Imam Ahmad malah datang langsung. Dan kalau Imam Ahmad datang langsung dibacakan ayat Al-Quran, saya bisa terbakar. Jadi akhirnya dia milih keluar. Itu semacam ultimatum saja. Jadi itu nggak apa-apa, logis. Tapi kalau seperti Dimas Kanjeng dan seterusnya itu ya apa, kayaknya sudah nggak logis. Apa, penggandaan uang atau pengadaan uang. Kalau penggandaan berarti serinya sama itu ya. Kalau pengadaan berarti nggak tahu, dari tidak ada menjadi ada. Dan mungkin pengadaan itu yang paling mirip, tapi ternyata ya uangnya palsu ya. Ada uang itu, uang mana itu malah ukurannya terlalu besar, jadi kayak uang mainan anak-anaknya. Jadi jadi apa, untuk wasilah itu tadi ada yang logis, bahkan ada yang malah terlarang. Seperti apa itu, apa, berdoa kepada Allah terus dengan wasilah kemenyan dan seterusnya itu ya, itu malah nggak ada tuntunannya. Itu malah apa istilahnya, nggak ada tuntunan dan malah doanya nggak makbul. Mungkin itu kalau minta sesuatu kepada jin dan itu adalah pesanan jin ya, itu bisa jadi dikabulkan, tapi itu bukan kepada Allah. Intinya itu, jadi mengambil berkah, bertawasul itu harus sesuai dengan syariat, dan juga kita menggunakan nalar. Kalau dalam syariat tidak ada, nalar juga tidak mendukung ya, sebaiknya kita tinggalkan. Mungkin itu, dan sudah setengah 8 lebih ya, tidak logis kalau kita masih meneruskan ya. Kita kan yang logis-logis. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengumuman untuk kuponnya. Baik. Jazakumullah khair pada Ustaz Fakhruddin atas penyampaian materinya pada pertemuan ketiga ya Majelis Duha Masjid Syukur ini. Kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa Majelis Duha ini akan diadakan
setiap Rabu pagi ya, insya Allah Rabu pekan depan akan kembali hadir. Yang sudah hadir harapannya bisa bertahan dan juga bisa mengajak teman-temannya yang lain sebanyak-banyaknya sehingga majelis ini menjadi ramai dan bertambah gitu ya, orang yang paham terhadap agamanya begitu. Untuk selanjutnya pengumumannya yakni itu ada kupon ya seperti biasa. Kupon itu nanti bisa ditukarkan di Soto Joglo Remaja. Jadi nanti jamaah sekalian nyebrang terus ke kanan sedikit nanti ada Soto Joglo Remaja. Itu ditukarkan berlaku sampai pukul 9 pagi ya. Nanti dapat soto 1 porsi, kemudian minumannya silahkan bebas, mau es teh, mau teh, mau jeruk, es jeruk juga silahkan, dan 1 temennya begitu ya, bisa tempe, bisa tahu gitu. Sampai pukul 9 ya. Jadi nanti setelah pukul 9 lewat kami tidak menanggung apa namanya tidak menanggung ininya gitu ya. Baik, jadi itu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya insya Allah nanti tanggal 2 November hari Rabu malam pada Isya pukul 19.45 akan diadakan lagi kajian tematik bulanan ya, bulan November. Nanti temanya insya Allah kaitannya dengan sehat ala Rasulullah, nanti bersama Mas Firman ahli gizi ya. Insya Allah itu hari Rabu malam pekan depan. Jadi Rabu paginya masih majelis duha, malamnya nanti insya Allah kajian tematik bulanan. Begitu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebaikannya terhadap pegawainya, dan yang satu bertawasul dengan meninggalkan zina dengan sepupunya padahal sepupunya sudah memasrahkan diri. Jadi itu disampaikan kepada Allah, terus akhirnya pintu gua jadi terbuka. Atau dalam surat Al-Fatihah itu ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan ikrar ibadah, amal soleh. Jadi tawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga itu tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Jadi para sahabat itu tawasul dengan Rasulullah itu maksudnya ya tawasul dengan doa Rasulullah. Seperti ada orang tunanetra itu yang bertawasul dengan Nabi itu, ternyata Rasulullah mendoakan, terus si tunanetra berdoa, ya Allah kabulkanlah doa Rasulullah untukku, karena Rasulullah juga minta agar dia juga berdoa, syafi'ni fihi wa syafi'hu fiya, dan seterusnya itu ya. Jadi intinya doa tunanetra dan doa Rasulullah itu dikolaborasi biar lebih makbul doanya ya. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, kalau sebelum ketika Rasulullah masih hidup, kaum muslimin kalau mengalami kemarau panjang itu minta doa Rasulullah, terus Rasulullah berdoa Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat ini datang kepada Abbas, lalu Abbas berdoa, ya Allah, dulu kaum muslimin ketika Nabi Muhammad masih hidup mereka bertawasul dengan nabimu, sekarang beliau sudah meninggal, mereka bertawasul dengan gue, maka turunkanlah hujan untuk mereka. Jadi tawasul dengan doa. Adapun tawasul dengan tadi rambut macam-macam dan seterusnya, itu apa istilahnya, masih pro kontra di kalangan ulama. Jadi apa istilahnya, apa ya,
kadang ada tindakan yang kurang logis, tapi ada yang masih logis. Yang masih logis itu mungkin nggak masalah. Sebagai satu contoh ya, jadi Imam Ahmad itu, jadi ada orang itu kesurupan jin, terus minta bantuan Imam Ahmad. Itu oleh Imam Ahmad yang minta bantuan itu dikasih trompa beliau, ini pukulkanlah trompa ini kepada orang yang kesurupan. Ternyata sembuh dari kesurupannya ya. Jadi ini kan logis ya. Karena apa? Karena trompa ini kan dipakai oleh Imam Ahmad untuk ibadah, dan Imam Ahmad orang yang soleh, dan setan atau jin itu sangat takut kepada orang yang soleh. Jadi dengan dipukulkannya trompa Imam Ahmad itu, apa istilahnya, bisa jadi itu hanya sekedar seremonial dari kejauhan Imam Ahmad berdoa agar jinnya itu oleh Allah dikeluarkan. Atau bisa jadi jin itu juga berpikir, wah kalau saya nggak keluar ketika ditepukkan sandal Imam Ahmad kepada orang ini, nanti Imam Ahmad malah datang langsung. Dan kalau Imam Ahmad datang langsung dibacakan ayat Al-Quran, saya bisa terbakar. Jadi akhirnya dia milih keluar. Itu semacam ultimatum saja. Jadi itu nggak apa-apa, logis. Tapi kalau seperti Dimas Kanjeng dan seterusnya itu ya apa, kayaknya sudah nggak logis. Apa penggandaan uang atau pengadaan uang? Kalau penggandaan berarti serinya sama itu ya. Kalau pengadaan berarti nggak tahu, dari tidak ada menjadi ada. Dan mungkin pengadaan itu yang paling mirip, tapi ternyata ya uangnya palsu ya. Ada uang itu, uang mana itu malah ukurannya terlalu besar, jadi kayak uang mainan anak-anaknya. Jadi jadi apa, untuk wasilah itu tadi ada yang logis, bahkan ada yang malah terlarang. Seperti apa itu, apa berdoa kepada Allah terus dengan wasilah kemenyan dan seterusnya itu ya. Itu malah nggak ada tuntunannya. Itu malah apa istilahnya, nggak ada tuntunan dan malah doanya nggak makbul. Mungkin itu kalau minta sesuatu kepada jin dan itu adalah pesanan jin ya, itu bisa jadi dikabulkan, tapi itu bukan kepada Allah. Intinya itu, jadi mengambil berkah, bertawasul itu harus sesuai dengan syariat, dan juga kita menggunakan nalar. Kalau dalam syariat tidak ada, nalar juga tidak mendukung ya, sebaiknya kita tinggalkan. Mungkin itu, dan sudah setengah 8 lebih ya, tidak logis kalau kita masih meneruskan ya. Kita kan yang logis-logis. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengumuman untuk kuponnya. Baik. Jazakumullah khair pada Ustaz Fakhruddin atas penyampaian materinya pada pertemuan ketiga ya Majelis Duha Masjid Syukur ini. Kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa Majelis Duha ini akan diadakan setiap Rabu pagi ya, insyaallah Rabu pekan depan akan kembali hadir. Yang sudah hadir harapannya bisa bertahan dan juga bisa mengajak teman-temannya yang lain sebanyak-banyaknya, sehingga majelis ini menjadi